Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Hadiah terbesar, hati Tan Yun cukup bersemangat, ini penguasa. Setelah itu, Tantai Xuanzong menavigasi perahu rohnya, membuka alam rahasia Huangfu, memasuki alam rahasia, dan membawa Tan Yun dan Tantai Qianyuan ke garis suci Huangfu. Tantai Xuanzong selanjutnya, untuk menjelaskan kepada Tantai Qianyuan, hal-hal berat mengenai pembentukan kota lapangan hukuman surgawi, kemudian menginstruksikan Tan Yun, setelah pergi ke kantor pusat Huangfu untuk mendapatkan benih api, untuk bergegas ke puncak raksasa Panlong sesegera mungkin, bisa jadi. Dengan demikian, Tan Yun memasuki arai teleportasi kantor pusat Huangfu, dan dia tidak segera mengaktifkan arai teleportasi, tetapi dengan cepat mengenakan kerudung dingin nafas kura-kura sebelum mengaktifkannya. Awalnya Tan Yun telah merencanakan, sebelum memasuki tanah abadi, untuk pergi ke Tantai Zongde dan menanyakan apakah benih api yang diberikan kepadanya telah ditemukan. Sekarang, ia harus terlebih dahulu mendapatkan benih api atas nama Tuan Sen Subing terlebih dahulu, lalu, dalam identitas aslinya, pergi dan minta Tantai Zongde untuk benih api. Immortal Gate Square City didirikan di antara pegunungan yang tinggi, 3 kali lebih besar dari Inner Gate Square City. Rumah lelang kantor pusat Huangfu, setinggi 1000 kaki, dengan 18 lantai, sangat megah. Terakhir kali, dalam kapasitasnya sebagai Master Sen Subing, Tan Yun pergi ke Dan Pulse dari Sekte Abadi untuk menyelamatkan Sen Subing, jadi dia pergi ke Dan Pulse melalui jalur transmisi kantor pusat Huangfu, dan karena itu, dia tahu pola di dalam kantor pusat Huangfu sangat baik. Pada saat ini, Tan Yun baru saja berjalan keluar dari sisi kiri lobi di lantai pertama kantor pusat Huangfu, ruangan dengan susunan teleportasi, ada seorang murid perempuan dengan postur superior, dengan senyum profesional di wajahnya, menyapanya, "Halo, tamu yang mulia, bank kami hanya akan mengadakan lelang di akhir bulan." Tidak menunggu kata-kata wanita itu, suara tua itu keluar dari mulut Tan Yun, "Orang tua ada di sini untuk menemukan De Lao, apakah dia di sini?" "Bolehkah saya bertanya bagaimana tamu terhormat itu disapa?" Murid perempuan itu mendengar bahwa Tan Yun sedang mencari Tantai Zongde, segera, dia memperlakukan Tan Yun dengan beberapa derajat hormat, juga, "Anda dan Penatua De, apakah Anda punya janji?" "Saya mengenal Penatua De dengan sangat baik, tidak perlu membuat janji." Tan Yun kuno dan tidak diragukan lagi berkata, "Kamu memimpin saja." "Oke, tolong ikuti aku." Di bawah bimbingan wanita itu, Tan Yun tiba di lantai 18, di luar paviliun elegan yang sangat indah. Murid perempuan dengan lembut mengetuk pintu, "Penatua De, ada senior yang ingin bertemu denganmu." Setelah Tantai Zongde membuka pintu, dia membeku sejenak, lalu, membungkuk ke arah Tan Yun, dia tersenyum lebar, "Senior, tolong bicara cepat." Tantai Zongde mengundang Tan Yun ke paviliun yang elegan dan kemudian duduk, tersenyum sambil menuangkan secangkir anggur roh kepada Tan Yun, "Senior, sejak terakhir kali kita berpisah, lebih dari setahun telah berlalu, kamu adalah orang yang sangat sibuk." "Hehehe." Tan Yun tertawa, "Tidak, lelaki tua itu mengetahui dari muridku bahwa kamu dipromosikan ke tempat ini, jadi aku datang untuk mencarimu." "Oh, juga, terakhir kali Anda meminta Subing, untuk memberikan 3 atribut es api kelas harta karun yang ekstrim kepada orang yang meninggal, api besi Wubing, dia telah memberikannya kepada orang yang sudah meninggal itu." Mendengar kata-kata ini, di antara jari-jari Tantai Zongde, cincin Qiankun melintas, dan gugusan api oranye merah setinggi 1 kaki ditangguhkan di depan Tan Yun. Api diselimuti oleh batas, sehingga tidak mungkin untuk melepaskan suhu api. Segera, sekelompok api hijau setinggi 2 kaki lainnya, mengebor cincin Qiankun, di depan Tan Yun melompat. Tan Yun melihat api oranye merah dan wajahnya sangat gembira, atribut es api peringkat subhormat kelas bawah, Agung Yin Xuan Huo. Tidak buruk, tidak buruk. Kemudian, Tan Yun melihat api hijau dan tertawa lebih terbuka, atribut api kelas menengah subhormat api peringkat, Green Spirit True Fire. De Lao bagus, Green Spirit True Flame adalah roh surga dan bumi yang langka, aku tidak menyangka kamu bisa mendapatkannya. Tantai Zongde tersenyum dan berkata, "Untuk bekerja untuk senior, junior secara alami akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, Tan Yun dan Tantai Zongde berbicara dan tertawa, dan pergi setelah setengah jam mengobrol ringan. Sebelum pergi,
Tantai Zongde memberitahu Tan Yun bahwa orang-orang dari kantor pusat Huangfu telah menemukan api tingkat atas sub ditinggikan atribut es di alam rahasia, api suci nirvana. Namun, karena api sub kehormatan kelas atas memiliki kecerdasan spiritual, perlu beberapa waktu untuk menangkapnya, jadi Tantai Zongde memberitahu Tan Yun bahwa setelah terbakar, dia secara pribadi akan mengirimkannya ke Sen Subing, dan kemudian Tan Yun bisa pergi dan dapatkan itu. Ketika Tan Yun membuat kesepakatan dengan Tantai Zongde, dia memiliki janji bahwa tidak peduli seberapa tinggi peringkat api yang diambil Tantai Zongde, dia akan memiliki formula dan dengan nilai yang sama untuk ditukar dengannya. Setelah itu, Tan Yun berkata dia ingin pergi ke Sekte Dalam dan mengunjungi murid kesayangannya Sen Subing, jadi Tantai Zongde mengirim Tan Yun ke lantai pertama, ke sebuah ruangan dengan susunan transmisi ke Huangfu Seng Sing Sekte Dalam. Tan Yun menunggu di kamar sampai Tantai Zongde naik ke atas dan pergi, dan hanya setelah beberapa saat dia dengan cepat melepas kerudung dingin nafas kura-kuranya dan melangkah keluar dari formasi teleportasi. Setelah Tan Yun memberitahu murid perempuan itu bahwa dia telah diperintahkan oleh ketua sekte untuk datang dan menemukan Tantai Zongde, murid perempuan itu membawa Tan Yun ke paviliun lantai 18. Setelah Tan Yun menjelaskan tujuannya, Tantai Zongde memuji Tan Yun sambil mengatakan bahwa sang patriark sering menyebut berbagai hal baik Tan Yun di depannya. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun secara alami tampak tersanjung. Kemudian, Tantai Zongde pertama-tama mengeluarkan api kelas harta karun atribut api yang sangat tinggi, api roh api terik, dan api kelas harta karun atribut es yang sangat tinggi, Spirit Ice True Fire, dan memberikannya kepada Tan Yun. Dia berkata bahwa kedua jenis api ini diberikan oleh ketua klan atas penampilan luar biasa Tan Yun di Tanah Abadi. Setelah itu, Tantai Zongde dengan menyesal memberitahu Tan Yun bahwa dia saat ini hanya memiliki beberapa api peringkat roh yang tersisa di tangannya. Memberi Tan Yun dua pilihan, apakah hadiahnya akan tersedia untuk diambil nanti, atau dia akan mengambil beberapa tembakan peringkat roh. Tan Yun memikirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng saat ini, jika dia ingin maju, benih api peringkat roh juga iga ayam, jadi dia menyuruh Tantai Zongde untuk kembali lagi nanti untuk mendapatkan hadiah ketika dia memiliki benih api. Tan Yun dengan dua jenis api yang diperoleh, atau cukup puas dengan keberangkatan, melalui susunan transmisi kembali ke pintu bagian dalam setelah Huangfu Seng Sing, kaki di atas pedang terbang, menuju 800 mil dari puncak raksasa Panlong. Sesaat kemudian, Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan terbang turun dari lautan awan yang luas di puncak Panlong Giant Peak. Mu Mengyu, Zhong Wuxiao dan Sue Zian datang ke sisi Tan Yun dengan langkah ringan dan bertanya di mana dia selama ini. Tan Yun kemudian memberitahu ketiga wanita itu bahwa ada banyak orang di puncak, jadi mereka akan membicarakannya nanti. Setelah ketiga wanita itu mengungkapkan pemahaman mereka juga mengetahui dari ketiga wanita itu bahwa setengah jam yang lalu, kompetisi besar 9 Vena telah berakhir. Di gedung batu giok, Sen Subing memberi isyarat kepada orang banyak untuk diam dan kemudian bangkit, giginya terbuka dengan ringan, dan suara yang indah terdengar. Menurut aturan kompetisi besar 9 pembuluh darah, orang yang menjadi yang teratas dalam daftar, nadinya akan memiliki 200 tempat lagi di atas kuota dasar 50 untuk memasuki ujian Tanah Abadi. Pihak ketiga, dialokasikan 80 tempat lagi. Yang keempat, dialokasikan 60 tempat lagi. Yang kelima, dialokasikan 50 tempat. Yang keenam, dialokasikan 30 tempat. Yang ketujuh, dialokasikan 20 tempat. Yang kedelapan, dialokasikan 10 tempat. Kepala ini mengumumkan bahwa sejak Tan Yun menempati posisi teratas dan Mu Mengyu yang ketiga, oleh karena itu, dan Pulse memiliki 330 tempat. Sue Zian berada di urutan kedua, dan Five Souls Pulse memiliki 150 tempat. Kesinyi berada di urutan keempat, dan garis keturunan jiwa suci menerima 110 tempat. Huangfu Listen Feng adalah yang kelima, dan Rune Fein telah memperoleh 100 tempat. Xiao Qingxuan berada di urutan ke-6, Sangguan Bingbing berada di urutan ke-7, Jun Buping berada di urutan ke-8, dan garis keturunan jiwa kuno menerima 110 tempat. Angin dan Guntur Pulse, Formasi Pulse, Beast Soul Pulse, Weapon Pulse, tidak ada yang masuk 8 besar, 50 tempat dasar untuk setiap pulse. Kata-kata Sen Subing, dan kemudian berkata, sekarang ke-9 pembuluh darah murid berpartisipasi dalam percobaan Tanah Abadi, di platform daftar Nagano. 1 detik berikutnya, total 1000 murid dari 9 pembuluh darah melompat ke platform daftar Nagano.
1. 8 teratas dari peringkat daftar naga berdiri di depan para murid. Sen Subing mengeluarkan slip giok kosong dan mulai bertanya kepada masing-masing dari 992 murid, kecuali 8 teratas dari peringkat daftar naga, jenis harta sihir harta karun kelas menengah apa yang ingin mereka berikan. Setelah setengah jam menghitung, Sen Subing akhirnya selesai menghitung. Di antara 992 murid, beberapa dari mereka menginginkan harta karun kelas menengah defensif, beberapa ingin harta ofensif, serta serangan dan pertahanan, melarikan diri dan harta lainnya. Sebagian besar murid, pilihan hadiahnya konvensional, cocok untuk atribut jiwa janin mereka sendiri dari pedang, tombak, tongkat, pedang, tombak menggambar fangtian, dan sebagainya senjata. Di gedung giok, Sen Subing memegang giok dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Tantai Xuanzong di kursi atas. Setelah Tantai Xuanzong menerima brief giok, dia bangkit dan melihat ke bawah dengan setuju pada 8 besar peringkat naga dan bertanya, Tan Yun, peringkat teratas, dihadiahi dengan senjata sihir harta karun berkualitas sangat tinggi, katakan padaku senjata apa yang kamu inginkan. Perasaan senang Tan Yun melirik Zhong Wu Xiao di atas panggung, lalu, membungkuk dan berkata, sebagai balasan kepada Patriark, muridku menginginkan atribut spasial pedang terbang harta karun wanita yang sangat berkualitas tinggi. Mu Mengyu dan Sue Zian adalah yang pertama bereaksi. Tan Yun jelas akan memberikan hadiah yang akan datang ke Zhong Wu Xiao. Di atas puncak, rok putih memenangkan salju Zhong Wu Xiao, bibir mengerucut, menatap Tan Yun, hati manis seperti madu. Tidak baik bagi anak ini untuk menjadi begitu berselingkuh. Tantai Xuanzong diam-diam berkata, dan menambahkan, Zian, bagaimana denganmu? Sue Zian tiba-tiba menjadi menggeliat, ekspresi keinginan untuk berbicara dan kemudian berhenti. Patriark ini melihatmu sebagai citra wanita yang berhati besar, iya, apa yang ingin kamu katakan, Patriark ini demi saudara iparmu, semuanya berjanji padamu. Kata-kata Tantai Xuanzong adalah tujuan ganda. Dia harus memberitahu semua orang yang ingin membunuh Tan Yun, penguasa ini sangat menguntungkan Tan Yun. Makna yang lebih dalam adalah, jika Anda ingin membunuh Tan Yun, Anda harus berhati-hati. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak bisa tidak melihat Tan Yun, keterkejutan di mata mereka tidak salah lagi. Berpikir, Patriark mengambil Tan Yun lebih dari 5 hari, Tan Yun dan Patriark apa yang terjadi di antara mereka. Juga, ini adalah pertama kalinya Sang Patriark mengatakan di depan umum bahwa dia sangat memikirkan Tan Yun. Sue Zian tidak peduli tentang itu, dia tersenyum nakal dan berkata, sebagai balasan kepada Patriark, muridnya memupuk teknik yang membutuhkan 5 pedang terbang dengan peringkat yang sama untuk melakukannya. Bisakah kamu menghadiahi murid dengan atribut logam, atribut kayu, atribut air, atribut api, dan atribut bumi dari pedang terbang harta karun terbaik? Setelah mendengar ini, Tan Yun sedikit berkeringat, ini bagian terbesarnya. Mu Mengyu sisi kepala, saya tidak tahu tampilan Sue Zian. Dan para murid dari 9 pembuluh darah di puncak membeku. Di menara giok, Tantai Xuanzong memandang Sue Zian dan juga sedikit linglung. Zian, jangan main-main. Setelah melihat ekspresi Tantai Xuanzong, Taois 5 jiwa sibuk menegur. Tantai Xuanzong mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Taois 5 jiwa untuk tidak menyela. Dia menatap Sue Zian dan tertawa, memiliki kepribadian. Penguasa ini menyukainya, bagus, mari ikuti teladanmu dan beri hadiah 5 harta karun pedang terbang berkualitas sangat tinggi. Betulkah? Sue Zian tersenyum dan segera menundukkan kepalanya, terima kasih banyak kepada Master Sekte, panjang umur Master Sekte. Baiklah, bangun. Setelah Tantai Xuanzong membiarkan Sue Zian bangun, dia memandang Mu Mengyu, jiwa kelahiran macam apa kamu? Sebagai balasan untuk Master Sekte, murid adalah janin jiwa binatang dan jiwa janin kematian. Mu Mengyu menundukkan kepalanya dan berkata jujur. Yah, Master Klan ini akan memberimu hadiah, masing-masing 1 pedang terbang harta karun berkualitas tinggi untuk atribut binatang dan atribut kematian. Kamu bangun. Tantai Xuanzong berkata dengan santai. Tapi jelas siapapun bisa lihat semua karena Tan Yun. Murid berterima kasih kepada Master Sekte. Mu Mengyu dengan senang hati bangkit. Kemudian, Tantai Xuanzong membiarkan orang-orang terkuat dari peringkat ke-4 hingga ke-8 dari daftar naga memilih harta sihir harta karun kelas atas secara acak. Tantai Xuanzong menatap Tan Yun dan 1000 murid lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tunggu di sini sementara penguasa ini pergi untuk mengambil harta ajaib.
Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tan Tai Xuanzong melambaikan tangannya ke arah kehampaan, dan segera, langit tampak terkoyak, dan celah spasial gelap gulita muncul. Detik berikutnya, Tan Tai Xuanzong melangkah ke celah spasial dan menghilang. 6 jam kemudian, celah spasial yang gelap tiba-tiba muncul di langit di atas menara giok, dan segera, Tan Tai Xuanzong melangkah keluar. Kumpulkan hadiahmu masing-masing. Tan Tai Xuanzong berbicara dengan keras, cincin Qiankun berkedip sangat cepat, dan sekaligus, berbagai harta sihir, seperti aliran cahaya dari cincin Qiankun, ditembakkan ke tangan ribuan murid 9 Vena di platform naga. Semua murid mencengkeram harta sihir mereka, kegembiraan mereka luar biasa. Sekitar 600.000 murid di puncak-puncak melihat harta kelas menengah, kelas atas, dan kelas ekstrim di tangan para murid di platform naga dan semuanya iri. Tan Tai Xuanzong menatap 1000 murid dan berkata, beristirahatlah untuk malam ini, dan besok pada jam itu pergi ke Sekte Abadi-Abadi dan berpartisipasi dalam percobaan Tanah Abadi. Murid mengikuti perintah. Tan Yun dan 1000 murid lainnya berbicara dengan satu suara, dan suara mereka mengguncang langit. Malam semakin larut, bulan berkabut, dan bintang-bintang menghiasi langit. 9 kepala suku, yang telah mengumpulkan murid-murid dari setiap aliran untuk berpartisipasi dalam ujian Tanah Abadi, mulai menginstruksikan dan menegur. Sebanyak 330 murid dari Dan Fein, dipimpin oleh Tan Yun dan Mu Mengyu, dipimpin oleh Luo Fan dan Song Hong, dengan hormat ditempatkan di depan Sen Subing. Sekarang kepala suku ini, jelaskan beberapa hal kepadamu. Sen Subing berkata, nanti, beritahu semua orang tentang situasi di Tanah Abadi. Tatapan Sen Subing jatuh pada Tan Yun dan berkata tanpa ragu, setelah memasuki Tanah Abadi, perintah Tan Yun adalah perintah ketua ini, siapapun yang berani membangkang akan dibunuh tanpa amnesti. Murid mengerti. Mu Mengyu, Luo Fan, Song Hong, dan 329 murid lainnya berbicara serempak. Dalam hati mereka, tak perlu dikatakan bahwa mereka juga akan mengambil Tan Yun sebagai pemimpin mereka. Setelah mengangguk puas, Sen Subing menambahkan, Tanah Abadi seluas dan tak terbatas seperti meteor God Canyon sekte kami, dan area di dalamnya yang memasok uji coba mencapai keliling 10 juta mil. Area pusat dari area percobaan 10 juta mil persegi dikatakan sebagai area jantung kotor Tanah Abadi yang luas dan tak terbatas. Di pinggiran area percobaan, ada formasi raksasa motian defensif untuk melindungi murid percobaan dari serangan binatang iblis yang kuat di luar wilayah percobaan, dan selama mereka tidak meninggalkan formasi, mereka akan banyak lebih aman. Mendengar kata-kata ini, para murid menganggukkan kepala dan mengungkapkan pemahaman mereka. Dengan tajam, Sen Subing tampak muram, selanjutnya, setiap kata yang dikatakan kepala suku ini, menyangkut hidupmu, kamu harus ingat. Murid mengikuti perintah, ketua tolong bicara. Para murid berkata dengan hormat. Sen Subing, dengan ekspresi bingung di wajahnya, berkata, sekarang kepala suku ini memberitahu kalian semua mengapa pengadilan Tanah Abadi adalah ujian bagi murid-murid alam jiwa plasenta. Dan apa tujuan dari persidangan itu, juga akan memberitahu semua orang. Pertama, di tengah radius 10 juta mil ini, ada jurang yang membentang di tengah. Abis tidak tahu berapa ribu mil panjangnya, atau berapa ribu mil dalamnya, dan terlebih lagi, ia tidak tahu di mana jurang itu berakhir dan kemana arahnya. Karena Tanah Abadi adalah tempat pertempuran kedua para dewa di zaman kuno, oleh karena itu, jurang misterius ini dinamai Jurang Pemakaman. Kedua, dalam area percobaan dengan keliling 10 juta mil, selain dewa terkubur Sen Abis ini, kekuatan binatang iblis geografis lainnya, yang paling kuat hanyalah periode transmigrasi tingkat kedua. Selain beberapa tahap transmigrasi tingkat kedua di Raja Binatang Iblis lainnya untukmu, dan tidak dapat menimbulkan ancaman. Ketiga, itu juga hal yang harus kamu ingat, yaitu, neraka pemakaman dewa adalah tempat di mana kamu akan mencoba, apakah kamu bisa mendapatkan peluang besar. Selama uji coba di Meteor God Canyon, klan saya juga mendirikan menara ruang waktu biji sesawi di Meteor God Canyon untuk memasok semua orang dengan budidaya. Tetapi di Tanah Abadi, tidak ada hadiah. Mendengar ini, Tan Yun dan yang lainnya tahu tanpa berpikir bahwa pasti ada harta surgawi yang berat dan langka di dalam jurang pemakaman dewa. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Sen Subing selanjutnya adalah hal yang paling penting. Ekspresi Sen Subing menjadi semakin serius, sementara tatapannya menjadi semakin bingung,
alasan mengapa percobaan tanah abadi adalah murid alam jiwa janin, itu karena di dalam medan perang dewa, dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tidak dapat dijelaskan. Semakin mendalam para pembudidaya alam masuk, kekuatan penghancur itu menjadi semakin keras, penuh dengan kekuatan tak terlihat tirani, akan membuat jiwa orang binasa dan daging mereka terbang terlupakan. Dalam waktu yang sangat lama, patriark berturut-turut sekte abadi-abadi, serta kekuatan tak terduga sekte abadi-abadi dari barang antik lama telah masuk, tetapi di bawah kekuatan penghancur itu, kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tidak mencapai 10.000 mil jauhnya, mereka melarikan diri. Akhirnya, sekte keabadian abadi kembali membiarkan murid alam kelahiran spiritual sekte masuk untuk memverifikasi. Tapi sayangnya, meskipun murid alam kelahiran spiritual hampir kebal terhadap erosi kekuatan itu, tetapi karena mereka terlalu lemah, mereka dimakan oleh iblis, binatang buas sebelum mereka bisa masuk lebih dalam. Jadi, sekte abadi-abadi membiarkan para murid alam pemurnian jiwa masuk lagi, dan akhirnya, setelah beberapa dekade pengujian, para murid di atas alam pemurnian jiwa tingkat ketiga, di bawah kekuatan penghancur itu, hanya bisa pergi sejauh 1000 mil sebelum mereka mati dengan kejam. Pada akhirnya, melalui tes yang tak terhitung jumlahnya, ditentukan bahwa hanya tingkat ke-8 hingga kedua dari para pembudidaya alam pemurnian jiwa yang paling cocok untuk memasuki medan perang dewa. Karena jurang dewa terkubur, begitu misterius dan berada di pusat tanah abadi, orang akan berpikir bahwa akan ada harta di dalamnya setelah jatuhnya para dewa. Jadi, ada dua sekte saat ini dan satu murid dalam istana, memasuki persidangan. Kerumunan mendengarkan dengan penuh minat. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, "Kepala, karena mungkin ada harta di dalamnya, mengapa sekte abadi-abadi setuju dengan istana jiwa-jiwa ilahi dan sekte kami untuk berbagi sepotong kue?" Mendengar kata-kata ini, Sen Subing menatap ke langit, ekspresinya menjadi memuja, semuanya kembali ke 50.000 tahun yang lalu, ketika sekte abadi-abadi didirikan kurang dari 30.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, leluhur klan kami, generasi kekuatan besar, pertama kali menemukan ranah rahasia Huangfu, dan setelah menemukan pintu masuk ke Meteor God Canyon di ranah rahasia Huangfu, ia pergi ke Istana Abadi Jiwa Ilahi, dan Sekte Abadi-Abadi. Orang tuanya, sendirian, menantang leluhur Sekte Abadi-Abadi, dan leluhur Istana Abadi Jiwa Ilahi, dan mengalahkan dua leluhur agung. Dua leluhur yang hebat, sangat takut leluhur klan kita akan mendominasi medan perang dewa dan tanah abadi, jadi mereka berdua berunding dan berinisiatif untuk mengusulkan dua klan dan satu istana untuk bersaing secara adil untuk mendapatkan tempat untuk masuk tanah abadi melalui kompetisi besar 4 seni. Jadi, sejak 50.000 tahun, murid-murid dalam klan kami, mereka melakukan perjalanan ke tanah abadi setiap kali untuk mencoba di dalam medan perang dewa. Kata-kata di sini, mata indah Sen Subing mengungkapkan sulit untuk menyembunyikan kesedihan, tetapi tiga murid sekte kuno, ke dalam medan perang dewa dalam 9 kematian, sekte saya telah membayar terlalu banyak darah dan kehidupan. Tapi lebih dari itu, semakin tiga sekte kuno tidak mau. Semakin yakin mereka bahwa pasti ada harta di dalam jurang maut. Ada dua alasan penting untuk menjadi begitu yakin. 1. Sekte abadi-abadi telah mencari hampir di seluruh tanah abadi dan menemukan bahwa terlepas dari jejak perang besar yang ditinggalkan ke dunia oleh para dewa, itu sama sekali tidak menemukan senjata ilahi dari kejatuhan para dewa. Yang kedua, dan terutama alasan kritis. Sen Subing tampaknya memikirkan sesuatu, dengan seringai di wajahnya, terakhir kali kami berada di Sekte Abadi-Abadi untuk kompetisi 4 seni. Pedang ilahi abadi yang dicuri dari depan gerbang gunung Sekte Abadi-Abadi adalah leluhur Sekte Abadi-Abadi 80.000 tahun yang lalu, ditemukan di dalam jurang pemakaman dewa. Mendengar kata-kata ini, hati Tan Yun menegang dengan keras, dan kemudian, hatinya terdengar bersemangat, sejak tarian api ditemukan oleh leluhur Sekte Abadi-Abadi, di dalam jurang pemakaman dewa, bukankah itu berarti kemungkinan besar dewaku yang lain pedang Hongmeng juga ada di dalam jurang pemakaman dewa? Mengandung kegembiraan di dalam hatinya, Tan Yun tidak menunjukkan suaranya dan membungkuk, "Kepala, apakah Anda tahu jika leluhur Sekte Abadi-Abadi, pada waktu itu, telah menemukan pedang ilahi lainnya dan benda-benda ilahi lainnya di dalam jurang pemakaman dewa?" Alis Sen Subing berkerut, tidak yakin, seharusnya tidak ada, karena pada saat itu, leluhur Sekte Abadi-Abadi, setelah mendapatkan pedang ilahi abadi, dikatakan telah lolos dari kematiannya. Ketika dia kembali ke Sekte Abadi-Abadi,
dia membutuhkan ratusan tahun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak mengambil risiko masuk lagi. Lagi pula, di jurang pemakaman dewa, semakin tinggi alamnya, semakin kuat kehancurannya. Di akhir kalimat, jari Gyoksen Subing dengan cincin dewa-dewa, berkedip tanpa henti. 330 celana giok dari cincin, masing-masing ditembakkan ke tangan 330 murid. Menegur, ditarik ke dalam, koordinat persidangan sekitar 10 juta mil, Anda perhatikan baik-baik. Adapun bagaimana kamu akan bertindak setelah persidangan dimulai, semuanya tunduk pada pengaturan Tan Yun. Setelahnya, Sen Subing berbalik dan pergi, menyerahkan waktu kepada Tan Yun. Kalian semua sekarang ikuti aku ke slip peta giok dan hafalkan koordinat peta. Dengan perintah Tan Yun, para murid melepaskan indera spiritual mereka dan memasuki slip peta giok. Segera, peta area percobaan seukuran saku muncul di benak, dan di peta itu terlihat jelas, dengan peta hutan, rimba, dataran, rawa, perbukitan, lembah, dan sebagainya. Dan di tengah peta, ada garis hitam di seluruh peta, tidak diragukan lagi adalah jurang pemakaman. Beberapa saat kemudian, setelah orang banyak mengingat koordinat peta utama, indera spiritual mereka keluar dari slip giok peta dan mereka melihat ke arah Tan Yun. Tan Yun merenung sedikit dan berkata, setelah memasuki tanah abadi, ingatlah untuk pergi ke hutan 300.000 mil sebelah timur dari pintu masuk jurang pemakaman dewa dengan kecepatan tercepat, maka kita akan menemukan cara untuk menghadapi musuh-musuh kerajaan. Istana abadi jiwa ilahi dan sekte abadi-abadi bersama-sama, dan akhirnya hancurkan mereka sebelum memasuki jurang dewa pemakaman bersama-sama. Mengerti, dipahami. Para murid berbicara serempak. Tentu saja, mereka sekarang terhalang oleh batas kedap suara, jadi tentu saja, para murid dari 8 baris lainnya tidak dapat mendengar tempat berkumpul mereka. Pada waktu bersamaan, 8 pemimpin lainnya juga menjelaskan apa yang harus didiktekan kepada para murid yang berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi. Hari berikutnya, di awal jam yang buruk, Zhong Wuxiao dan Sue Zian bersama-sama, datang ke Tan Yun dan yang lainnya, setelah Tan Yun memberitahu mereka berdua tempat pertemuan, tidak membiarkan kedua wanita itu memberitahu siapapun di Vena Senjata dan Vena 5 Jiwa. Zhong Wuxiao dengan lembut berkata, Tan Yun, kakak senior Gongsun selalu baik padaku, bisakah kamu memanggilnya ke sini juga, dia tidak bersama kita, aku khawatir dia akan menemui kemalangan jika dia menghadapi bahaya. Tan Yun memikirkannya dan berkata, kamu bisa memberitahunya secara pribadi nanti, tidak pantas memanggilnya sekarang, jika Murong Sishi tahu, dia akan berpikir lebih banyak lagi. Gongsun Ruoshi berdiri sendirian di tepi tebing di puncak-puncak, terutama kesepian di bawah sinar bulan, dia melihat keluar dari waktu ke waktu, dan Tan Yun berbicara dan tertawa Zhong Wuxiao, sedikit kepahitan dan kecemburuan mengalir padanya, wajah mempesona. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh lembut Zhong Wuxiao. Dia datang ke Gongsun Ruoshi dengan bunga teratai di langkahnya dan berkata dengan lembut, kakak perempuan Gongsun, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami di tanah abadi untuk mencoba? Tubuh halus Gongsun Ruoshi bergetar sedikit dan tiba-tiba menoleh ke belakang, agak ragu-ragu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kakak senior gelombang, Zhong Wuxiao mengambil sepasang tangan polos Gongsun Ruoshi dan berkata dengan cemas, kamu terlahir begitu cantik, jika kamu jatuh ke tangan sekte abadi-abadi dan orang-orang istana keabadian jiwa ilahi, bagaimana bisa? Jangan ragu, ini kesepakatan, bergabunglah dengan kami dalam persidangan. Setelah Zhong Wuxiao berbicara, Gongsun Ruoshi menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah itu, Zhong Wuxiao memberitahu Gongsun Ruoshi tempat bertemu di tanah abadi dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun. Gongsun Ruoshi dengan senang hati setuju. Suasana hati para murid dari berbagai lini malam ini tidak diragukan lagi berat. Karena mereka tahu bahwa di masa lalu, ketika berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, meskipun dan istana abadi jiwa ilahi, murid-murid sekte abadi-abadi sering memiliki gesekan untuk bersaing memperebutkan harta surgawi, tetapi ini tidak banyak. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu, kali ini persidangan tanah abadi, mendengarkan 9 pembuluh darah sebelum kompetisi besar Magna Patriark, telah mencapai titik tanpa kematian, kematian tidak bisa dihindari. Jadi, para murid dari 9 pembuluh darah mengorganisir diri mereka untuk mengirim murid-murid pencobaan, dan berharap mereka kembali dengan selamat dan kemenangan. Mereka pergi ke 800 mil jauhnya dari restoran kota, membeli anggur roh dan makanan lezat, mengemasi kembali ke puncak naga, istirahat mabuk.
Matahari bersinar pada jam itu. 1.000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan berdiri dengan rapi di platform naga nomor 1, menatap Tantai Xuanzong di Menara Giok. Tantai Xuanzong menatap kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi-Istana Ilahi tidak hanya mengkhianati kepercayaan dan keadilan mereka, mereka juga akan meracuni Anda di Tanah Abadi. Kamu kembali ke Master Klan ini dan apa yang harus dilakukan? Para murid berteriak serempak, pertempuran, pertempuran, pertempuran. Tantai Xuanzong berteriak, kali ini ketika kamu maju, mungkin banyak dari kamu akan berdarah dan mati dan tidur lama di Tanah Abadi. Katakan pada penguasa ini, apakah kamu takut? Sebagai balasan kepada Patriark, para murid tidak takut. Ribuan murid seperti harimau dan serigala, suara mereka mengguncang awan. Bagus. Tantai Xuanzong mengangguk puas dan ekspresi serius, katakan warisan leluhur klan kita dengan lantang. 1.000 murid, berturut-turut, berteriak 3 kali. Mereka yang menyinggung klan suci saya, tebang rumput dan singkirkan akarnya. Potong rumput dan singkirkan akarnya. Waktu berlalu seperti anak panah, tahun mengalir seperti sungai, dalam sekejap mata 2 bulan telah berlalu. Sebuah perahu roh besar, membawa 9 kepala sekte dalam sekte suci Huangfu dan 1.000 murid dari 9 pembuluh darah, menyapu langit di atas kedalaman pegunungan hukuman surgawi. Dari puluhan lapisan awan, perahu roh mulai terbang ke bawah perlahan, dan ketika melewati puluhan lapisan awan, perahu roh mendarat di atas puncak yang terjun langsung ke awan. Puncak ini tidak asing bagi Tan Yun, Zhong Wuxiao dan murid-murid lain yang datang ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni beberapa bulan yang lalu. Karena ini benar-benar gerbang gunung dari Sekte Abadi-Abadi. Satu-satunya hal yang berubah adalah pedang ilahi abadi, yang berdiri setinggi puluhan ribu kaki di depan gerbang gunung, telah lama diambil oleh Tan Yun dan sekarang digantikan oleh monumen batu setinggi 1.000 kaki. Di monumen batu itu dibakar 8 kata vertikal besar, Sekte Abadi-Abadi, pelanggar mati. Hehehehehehe. Tan Yun melihat tablet batu dan merasakan kesenangan besar di hatinya, menebak bahwa Patriark Abadi-Abadi, benda tua ini, Ruyan Wuji, akan sangat marah sehingga dia akan muntah darah ketika dia mengetahui bahwa pedang ilahi abadi telah menghilang lebih banyak dari 3 bulan yang lalu, kan? Pada saat ini, 2 murid yang menjaga gerbang gunung datang dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong, yang ditempatkan di tepi perahu roh, dan berkata, saya telah bertemu penguasa Tantai, saya menjelaskan bahwa sejak Lord of the Divine Istana Jiwa Abadi hanya bisa tiba saat matahari terbenam. Oleh karena itu, Patriark saya hanya akan membuka alam rahasia abadi pada waktu itu. Seketika, Tantai Xuanzong terbakar, apa yang kamu katakan? Ini hanya 1 jam, Ruyan Wuji, orang tua yang menyebalkan ini, membuat penguasaku menunggu di sini sampai matahari terbenam, sungguh keterlaluan. Patriark Tantai menenangkan amarahmu. Setelah kedua murid menjawab, mereka mengabaikan Tantai Xuanzong dan duduk berlutut di bawah monumen batu dan menutup mata mereka. Wajah Tantai Xuanzong sangat suram, mengetahui bahwa benda tua ini, Ruyan Wuji, sengaja mencoba mempermalukan dirinya sendiri. Tapi tidak ada cara lain selain menunggu di depan gerbang gunung. Angin gunung bersiul, meniup rambut panjang Tantai Xuanzong, wajahnya yang biru besi, secara bertahap digantikan oleh senyum dingin. Dia memikirkan rencana 48 kata Tan Yun, sekarang telah mulai diimplementasikan. Dalam beberapa ratus tahun, Sekte Huangfu Sein mereka sendiri akan menjadi kuat. Kemudian, sebelum kebencian, penghinaan hari ini, untuk membiarkan Sekte Abadi-Abadi untuk membayar kembali. Segera tengah hari, dan senja. Tes, Patriark Tantai kenapa dia tidak memasuki alam rahasia keabadian? Mungkinkah dia menunggu tuan istana ini di sini? Hahaha. Tiba-tiba, suara mengejek seorang wanita datang dari kubah langit. Tantai Xuanzong, 9 kepala suku, Tan Yun dan murid lainnya melihat ke belakang dan melihat perahu roh terbang turun dari awan. Di depan perahu roh, Master Istana-Istana Jiwa Abadi yang ilahi, Sugeyu, dengan seringai di wajahnya, menatap kerumunan Huangfu Sein Sekte di puncak. Di belakangnya, Putri Suci Namong Yukin berdiri di sebuah paviliun. Kulit Namong Yukin bersalju, wajahnya sangat indah, dan dia memancarkan aura yang mulia dan dingin, seperti gadis giok suci Yaoci. Dia mengenakan gaun panjang lantai merah muda, tubuhnya yang tinggi diikat indah, air terjun sutra hijau tergantung di bahu seperti pisau, kecantikan seluruh orang itu menakjubkan, indah hanya untuk memuji keajaiban Sang Pencipta. Tapi tatapannya saat ini,
Tatapan mematikan di puncak Tan Yun, mata indah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah kompetisi 4 seni terakhir, ketika dia terluka parah dan sekarat, dia dibawa kembali ke Istana Abadi Jiwa Ilahi oleh Sugeyu. Menurut kata-kata Tan Yun, Sugeyu buru-buru memberi Nangong Yukin Zun dan pil pengembalian jiwa kelas atas, dan baru kemudian Nangong Yukin hidup kembali. Namun, Sugeyu tidak memberitahu Nangong Yukin bahwa Tan Yun lah yang memberitahunya cara menyelamatkannya. Tentu saja, dia juga tidak membiarkan para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni terakhir kali, memberitahu Nangong Yukin. Setelah Nangong Yukin bangun, Sugeyu memberitahu Nangong Yukin bahwa dia dan Tan Yun sama-sama kalah dalam duel dan sekarat. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin sangat marah. Dia memutuskan bahwa tanah keabadian akan menjadi kematian Tan Yun. Karena kompetisi 4 seni akhirnya dimenangkan oleh Istana Abadi Jiwa Ilahi, Istana Abadi Jiwa Ilahi diberikan kualifikasi untuk memasuki uji coba Tanah Abadi untuk 3.000 orang. Pada saat ini, di belakang Nangong Yukin, 2.999 murid laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam persidangan pada penyelesaian penuh dari ranah jiwa plasenta, tatapan jahat, ganas dan marah mereka tertuju pada Tan Yun. Karena Sugeyu memerintahkan, tingkat percobaan Tanah Abadi ini, harus membunuh Tan Yun. Hah? Tan Yun merasakan gelombang niat membunuh yang menyelimutinya, dia melihat para murid di belakang Nangong Yukin, dan mencibir dalam hatinya, Tanah Abadi, itu kematianmu, kecuali jika kamu bersembunyi dan jangan biarkan aku menangkapmu, jika tidak, aku akan membunuh salah satu dari kalian. Adapun Nangong Yukin, meskipun Tan Yun merasakan niat membunuhnya, tetapi Tan Yun tidak bisa berpikir sedikit pun untuk membunuhnya. Karena Tan Yun ingat, beberapa bulan yang lalu dan duel hidup dan matinya, di formasi pedang Dewa Pembantaian Hongmeng dia jatuh di samping dirinya sendiri, aroma kehilangan batu giok yang akan segera terjadi. Pada saat itu, dia menyaksikannya sekarat, melolong kesakitan, seolah-olah dia akan kehilangan orang yang paling disayangi. Sejak itu, Tan Yun memutuskan untuk mencari tahu alasannya. Apa yang terjadi antara dirinya dan Nangong Yukin, di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Karena itu, Tan Yun tidak akan membunuh Nangong Yukin, setidaknya tidak sebelum akar kesedihan yang tak dapat dijelaskan ini, jangan pernah membunuhnya. Ketika kekosongan sedikit berdesir, Sugeyu terbang dengan perahu rohnya di sebelah perahu roh Sekte Huang Fu Sein di puncak. Tantai Xuanzong melirik Sugeyu dengan dingin, lalu menoleh dan mengabaikannya. Sugeyu mendengus dingin, dan kemudian, dengan tatapan teduh, melirik Tan Yun. Pada saat ini, dua murid dari Sekte Abadi-Abadi, yang sedang duduk berlutut di bawah monumen batu di gerbang gunung, segera bangkit dengan hormat dan membungkuk. Generasi junior telah bertemu dengan Palace Master Suge, mohon tunggu sebentar, Master Sekte saya harus segera datang. Tantai Xuanzong melihat sikap kedua muridnya terhadap Sugeyu, dan kemudian memikirkan cara mereka mengabaikannya sebelumnya, dia tergerak untuk membunuh kedua murid itu untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong berteriak keras, 1 jam yang lalu, kalian berdua bergumam dan menghina penguasa ini, sekarang penguasa ini memberimu waktu 1 jam untuk melihat apakah kamu akan mengakui kesalahanmu dengan penguasa ini. Jika kamu mengakui kesalahanmu, penguasa ini tidak akan mengganggumu. Aku tidak menyangka kamu masih tidak tahu bagaimana bertobat sampai sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan segera, seluruh tubuh kedua murid itu meledak dalam jeritan kesengsaraan, dan daging, darah, dan kabut mereka yang keji terhempas di puncak oleh angin kencang. Pada saat itu, angin naik di atas puncak, ruang berputar, dan dalam sekejap, pintu ruang waktu ke alam rahasia abadi telah dibuat. Ruyan Wuji melompat turun dari puncak dengan wajah merah dan berkata dengan suara rendah, Patriark Tantai, mengapa Anda membunuh murid Sekte Abadi-Abadi saya? Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, Saudara Ruyan telah tiba tepat pada waktunya. 1 jam yang lalu, para murid Sekte Anda yang menjaga gerbang gunung berbicara dengan tidak hormat kepada Master Sekte, jadi Master Sekte menghukum mereka untuk Anda. Setelah itu, Tantai Xuanzong menatap lurus ke arah Ruyan Wuji. Sepertinya saudara Ruyan tidak puas dengan Master Sekte ini. Ruyan Wuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, apa yang Tantai Xiandi katakan? Karena mereka tidak menghormati Xiandi, mereka harus dibunuh. Ruyan Wuji tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi dalam kenyataannya, dia mencibir dalam hatinya, Tantai Xuanzong,
begitu persidangan dimulai, murid Sekte Abadi-Abadi saya akan bergandengan tangan dengan murid Istana Dewa Jiwa Ilahi untuk membunuh semua 1000 murid Sekte Anda. Pada saat itu, akan ada waktu bagimu untuk menangis. Memikirkan hal ini, Ruyan Wuji menuju Sugeyu dan Tantai Xuanzong, menangkupkan tinjunya dan tersenyum, kalian berdua, tolong bawa muridmu. Setelah kata-kata itu, awan hijau Ruyan Wuji melesat ke dalam kekosongan pintu ruang waktu. Sugeyu mengendarai perahu roh dan mengikuti dari belakang. Tantai Xuanzong, dengan senyum dingin di wajahnya, mengendarai perahu roh ke udara, berlayar ke pintu ruang waktu, dan memasuki wilayah rahasia keabadian. Murid-murid Sekte Suci Huangfu, menghadapi alam misterius yang luas dan indah, menutup mata, mata mereka menatap ke depan pada 3000 murid di perahu roh dari Istana Jiwa-Jiwa Ilahi, mata mereka dipenuhi dengan niat berperang. Demikian juga, para murid pria dan wanita dari Istana Abadi Jiwa Ilahi di perahu roh, melihat kembali ke murid-murid Sekte Suci Huangfu, melakukan hal yang sama. Nangong Yukin dan 3000 murid Istana Jiwa Abadi lainnya berpikir bahwa mereka dan 2000 murid Sekte Abadi-Abadi yang berpartisipasi dalam persidangan akan bergandengan tangan dan membantai murid-murid Sekte Suci Huangfu. Pengadilan belum dimulai, seorang murid istana sudah menjadi panah. 3 jam kemudian, di penghujung hari, jam anak itu mendekat. Malam, malam tanpa bintang, gelap seperti tinta. Tapi itu tidak mempengaruhi pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Ruyan Wuji secara pribadi mengirim Sugeyu dan para tetua dan murid sekte lainnya, ke aula VIP yang mewah, dan secara pribadi dihibur. Ini adalah Sekte Abadi-Abadi, bentuk keramahan tertinggi. Dan orang-orang Huangfu Sein Sek dan orang-orang Divine Soul Immortal Palace membandingkan, tetapi terlihat sangat menyedihkan. Karena Ruyan Wuji, secara acak membiarkan seorang penatua membawa Tantai Xuanzong, 9 kepala suku dan semua murid, pergi ke Gunung Abadi tempat Tan Yun dan yang lainnya tinggal ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni beberapa bulan yang lalu. Gunung Abadi itu sama seperti beberapa bulan yang lalu, ditumbuhi rumput dan tipis dengan energi spiritual. Adapun anggur dan makanan, bahkan lebih sedikit. Penatua dari Sekte Abadi-Abadi meninggalkan sebuah kalimat, besok pada 3 menit setelah fajar, pergi ke lapangan suci ruang waktu abadi, dan kemudian pergi dengan semangat tinggi. Tantai Xuanzong melihat sebuah rumah sederhana tidak jauh, sudut mulutnya sedikit naik, hatinya berpikir dengan kejam, ketika darah patriark ini membersihkan Sekte Abadi-Abadi di masa depan, saya akan memenjarakan benda tua ini, Ruyan Wuji, di sini, dan perlahan menyiksanya sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tantai Xuanzong membiarkan 9 kepala dan 1000 murid beristirahat untuk malam ini. Setelah itu, Tantai Xuanzong mengumpulkan 9 kepala suku dan mengatakan sesuatu. Murid-murid dari 9 baris berkumpul bersama secara terpisah dan mulai membahas bagaimana menghadapi murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa-Jiwa Ilahi dalam persidangan dengan berbagai rencana. Setengah jam kemudian, sebuah suara acuh tak acuh turun dari langit, Tan Yun, kita bertemu lagi. Setelah beberapa saat, 7 pemuda dan 3 murid perempuan yang berbunga-bunga dan menawan di bawah malam datang ke arah Tan Yun di depan murid dan Puls. Pemimpin seorang pria, mengenakan jubah emas, wajah seperti mahkota, cukup tampan, orang ini tidak lain adalah tuan muda dari Sekte Suci Huangfu, Ruyan Chen. Pada saat ini, Ruyan Chen seperti serigala lapar, matanya ganas ditempatkan 10 kaki di depan Tan Yun. Selama masa penyembuhan ini, setiap kali dia memikirkan duel dengan Tan Yun beberapa bulan yang lalu, Tan Yun mengalahkannya dan memperlakukannya dengan kejam, dia bermimpi membunuh Tan Yun. Ketika Tan Yun bertarung dengannya, dia tidak hanya merobek seluruh lengan kiri Ruyan Chen, dia juga mencekik Ruyan Chen dengan satu tangan, mematahkan tulang rusuknya dengan tangan yang lain, dan meraih jantungnya untuk mengancam Ruyan Wuji. Pada akhirnya, Ruyan Wuji hanya setuju untuk membiarkan murid-murid dalam Sekte Suci Huangfu, melalui kompetisi 4 seni, untuk mendapatkan tempat di Tanah Abadi dalam waktu 100 tahun. Untuk Ruyan Chen, ini sangat memalukan. Yang membuatnya semakin marah adalah wanita yang dipujanya, Nangong Yukin, hampir dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang, 6 pria dan 3 wanita yang berdiri di belakang Ruyan Chen adalah 9 murid terkuat dari Sekte Abadi-Abadi dalam hal kekuatan. Cek, Tan Yun menamparkan bibirnya, melirik Ruyan Chen, dan tertawa malu, jadi itu Tuan Muda Ruyan. Hehe, Sekte Abadi-Abadi benar-benar memiliki orang-orang dengan keterampilan medis yang hebat,
Aku mengalahkan anjingmu sampai mati terakhir kali. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, kamu akan hidup kembali. Begitu, Tuan Muda Ruyan, kamu pasti datang untuk berterima kasih padaku karena tidak mencekikmu sampai mati, kan? Setelah mendengar ini, tinju Ruyan Chen mengepal dan mencicit saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun, Tuan Muda ini tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan tidak pada mulut burukmu. Tuan Muda ini datang untuk memberitahumu. Di tanah keabadian, dimanapun kamu bersembunyi, Tuan Muda ini juga akan menangkapmu. Pada saat itu, Tuan Muda ini memotong lidahmu, mencungkil matamu, dan kemudian perlahan menyiksamu. Juga, Namong Yukin adalah wanitaku cepat atau lambat, dan kamu hampir membunuhnya sejak awal. Dengan itu, aku juga tidak akan membiarkanmu mati kesakitan. Hati Tan Yun tenggelam, mungkinkah Namong Yukin dan dia saling jatuh cinta? Saat Tan Yun tenggelam dalam pikirannya, Ruyan Chen menoleh dan pergi. 9 pria terkuat dari sekte dalam yang dia bawa, 6 di antaranya adalah pemuda, menjulurkan jarinya, menunjuk ke arah Tan Yun dengan senyum sengit, dan pergi. 3 murid perempuan, dengan dingin melirik Tan Yun, lalu menghilang ke dalam malam. Tan Yun mengesampingkan keraguannya dan bergumam, potong lidahku, copot mataku, lalu perlahan-lahan siksa aku. Hehehehe. Keesokan harinya, pada 3 menit lewat fajar, fajar menyingsing. Bidang suci ruang waktu, terletak di sisi barat tengah gerbang dalam sekte abadi-abadi, 500 mil jauhnya di antara pegunungan yang tinggi. Bidang suci ruang waktu memiliki keliling 1000 kaki, dengan kristal meteorit ruang waktu berwarna merah darah yang diaspal di lapangan, dan di tengah bidang suci ruang waktu, ada platform bundar setinggi 100 kaki di dalamnya, lingkar. Di tepi timur lapangan suci ruang waktu, berdiri 3 bangunan batu giok setinggi 100 kaki. Di bangunan batu giok pertama, duduklah Ruyan Wuji, serta ratusan sekte dalam sekte abadi-abadi dan para tetua sekte abadi. Di kursi bangunan batu giok kedua, Zhuge Yu, serta 9 tetua sekte dalam dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, duduk di dalamnya. Di kursi bangunan batu giok ketiga, Tantai Xuanzong duduk dengan ekspresi tenang. Di sampingnya jatuh Shen Subing, Murong Sishi dan 9 kepala suku lainnya. Pada saat ini, di bawah platform tinggi bundar dari bidang suci ruang waktu abadi, 3.000 murid Istana Abadi Jiwa Ilahi yang dipimpin oleh Namong Yukin berdiri dengan tenang. Seperti yang kita semua tahu, Istana Abadi Jiwa Ilahi menggunakan seni kultivasi ganda untuk menaklukkan sekte, oleh karena itu, di antara 3.000 murid yang berpartisipasi dalam percobaan tanah abadi, ada sebanyak ribuan pasang-pasangan Tao. Di sisi kanan dari 3.000 murid Istana Abadi Jiwa Ilahi adalah 2.000 murid laki-laki dan perempuan dari sekte abadi-abadi yang berpartisipasi dalam persidangan. Di sebelah kanan murid sekte abadi-abadi adalah Tan Yun dan 1.000 murid lainnya dari sekte suci Huangfu. Sisi terakhir dari para murid dari 3 sekte kuno, lebih dari 2 juta murid dalam dari sekte abadi-abadi, tiba secara penuh. Pada saat ini, bangunan batu giok Ruyan Wuji bangkit dari tempat duduknya, suara tua itu, bergema melalui bidang suci ruang waktu abadi yang besar, hari ini adalah hari lain. Hari ini ada di sini lagi. Setiap 3 tahun hari uji coba tanah abadi, patriark ini penuh dengan harapan untuk uji coba murid dari 2 klan dan 1 istana. Seperti yang kita semua tahu, jurang pemakaman dewa di dalam tanah abadi adalah harta karun dari sekte abadi-abadiku, dan ada banyak harta surgawi langka dan beragam di dalamnya. Tanah abadi adalah medan pertempuran kedua para dewa di zaman kuno, dan juga situs di mana dewa keadilan, dan dewa jahat, mati bersama. Tanah abadi itu suci dan khusyuk, dan kemakmuran umat manusia di benua hukuman surgawi adalah karena kehidupan para dewa keadilan. Sekarang, atas perintah patriark ini, semua orang berkabung selama 3 napas, untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada para dewa. Begitu kata-kata itu jatuh, Ruyan Wuji adalah orang pertama yang berlutut dan menutup matanya. Segera setelah itu, para tetua sekte abadi-abadi, Tantai Xuanzong, serta 9 kepala Shen Subing, Zhuge Yu dan para tetua Istana Keabadian Jiwa Ilahi lainnya, telah bangkit dan berlutut, memejamkan mata dalam diam. Di bawah lantai batu giok, lebih dari 2 juta murid sekte abadi-abadi, serta 6.000 murid dari 3 sekte kuno yang berpartisipasi dalam persidangan di bawah platform tinggi, telah berlutut diam-diam. Pada saat ini, wajah semua orang mengungkapkan rasa pengabdian. Pada saat ini, Tan Yun merasakan sedikit sakit hati.
Karena para dewa saleh yang mati di tanah abadi adalah mantan bawahan Tan Yun, dewa raksasa banjir dan dewa raksasa barbar. Dalam keheningan, orang banyak berkabung selama 3 napas dan kemudian bangkit. Ruyan Wuji menatap 6.000 murid dari 2 sekte dan 1 istana yang berpartisipasi dalam persidangan, dan ekspresinya tiba-tiba serius. Kata-kata berikutnya dari Master Sekte ini harus diingat. Sebelum membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke tanah abadi, kata-kata selanjutnya dari Patriark ini harus diingat oleh kalian semua. Di tanah abadi, area percobaan yang diselimuti oleh formasi raksasa di langit memiliki keliling 10 juta mil. Batas waktu untuk uji coba adalah 1 tahun, dan setelah 1 tahun, terowongan ruang waktu akan terbuka di atas gunung abadi ruang waktu, 100.000 mil di utara pintu masuk ke jurang pemakaman dewa. Waktu pembukaannya adalah 1 jam, kalian semua harus kembali melalui terowongan ruang waktu dalam waktu 1 jam. Jika tidak, begitu terowongan ruang waktu ditutup, formasi parit raksasa yang mempertahankan area percobaan juga akan menghilang, dan pada saat itu, binatang iblis urutan ketiga, keempat, dan bahkan kelima, akan merusak area percobaan. Petik 2. Saat itu, kalian semua masih berada di tanah keabadian, pasti akan mati. Mengerti. 6.000 murid berbicara dengan satu suara, murid dan junior mengerti. Bagus. Ruyan Wuji berkata dengan keras, Patriark ini akan segera membuka terowongan ruang waktu, yang secara acak akan mengangkut kalian semua di tanah abadi. Selama proses teleportasi, jangan menyentuh dinding ruang waktu terowongan ruang waktu dengan bagian tubuh Anda, jika tidak, Anda akan dicekik oleh turbulensi spasial dan mati. Akhirnya, Patriark ini memberitahu kalian semua bahwa memang ada harta di dalam neraka pemakaman dewa, tetapi dalam 50.000 tahun terakhir, jumlah murid dari 3 sekte kuno yang telah memasukinya telah melebihi 20 juta kematian. Kalian semua dalam proses memasuki jurang pemakaman dewa untuk mencari harta karun, Anda harus bertindak sesuai dengan kemampuan Anda. Jika Anda tidak bisa masuk lebih dalam maka keluar tepat waktu, jangan mencari harta karun gagal, tetapi akan dikubur. Kata-kata itu jatuh begitu saja, bibir Ruyan Wuji diam dan bergerak, kering seperti tangan kayu, dari dada perlahan berputar-putar di antara bola kekuatan spiritual berdiameter 3 kaki, dari bangunan giok dari udara tipis. Swosh swosh swosh. Cincin Ruyan Wuji Qiankun di antara jari-jari dengan cepat bersinar. Segera, 36 keping batu roh berkualitas sangat tinggi, ditembakkan ke bola cahaya kekuatan spiritual, diam-diam ditangguhkan. Lengan jubah Ruyan Wuji melambai, sekaligus, bola cahaya kekuatan spiritual dibagi menjadi 36 balok cahaya kekuatan spiritual. Setiap sinar energi spiritual, membawa sepotong batu spiritual terbaik, menembus kehampaan dan berubah menjadi 36 busur, masing-masing meledak menuju 36 gunung abadi yang mengelilingi bidang suci ruang waktu abadi. Ketika 36 sinar energi spiritual dibor ke puncak 36 gunung abadi, keheningan turun. Pembukaan terowongan ruang waktu. Ruyan Wuji berbicara pada dirinya sendiri, dan segera, ketika 36 gunung abadi bergetar dengan suara menderu, pilar cahaya yang bersinar, setebal 100 kaki, meledak dari masing-masing gunung. 36 pilar cahaya berubah menjadi busur anggun dan akhirnya bertemu di langit di atas platform melingkar dari lapangan suci ruang waktu, dan kemudian, dengan cepat, langit dipenuhi dengan angin kencang, membentuk terowongan ruang waktu yang gelap dengan diameter 100 kaki. Tiba-tiba, cahaya neon besar, dari dalam terowongan ruang waktu, mengalir ke bawah, menyelimuti platform tinggi yang bundar. Terowongan ruang waktu telah dibuka, 2 sekte dan 1 murid percobaan istana, di platform tinggi untuk transmisi. Ruyan Wuji berkata, Sekte Abadi-Abadi 2000 orang kuat sekte dalam, telah melompat ke platform tinggi saat ini, mereka tidak bisa tidak naik ke udara, ke terowongan ruang waktu. 3.000 murid dari Istana Abadi Jiwa Ilahi mengikuti di belakang, menyapu ke platform tinggi, dan dibawa ke terowongan ruang waktu. Meng Yu, Xi Yao, Ziyan, sampai jumpa di titik pertemuan. Setelah meninggalkan pesan, Tan Yun menyapu ke platform tinggi terlebih dahulu dan merasakan kekuatan mengikat yang menariknya ke dalam terowongan ruang waktu. Selanjutnya, 999 murid yang tersisa dari Sekte Suci Huangfu mengikuti di belakang, dan dalam waktu singkat, mereka semua menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. Segera, terowongan ruang waktu perlahan tertutup dan menghilang ke cakrawala. Hehehe, penguasa Tantai,
Ini benar-benar khawatir bahwa tidak satu pun dari 1.000 murid sekte Anda akan kembali hidup-hidup setelah 1 tahun. Di bangunan batu giok pertama, Ruyan Wuji memandang Tantai Xuanzong dan tertawa ringan. Ya, tuan istana ini juga sangat khawatir. Di gedung batu giok kedua, Zugeyu bergema, sayangnya, bagaimanapun juga, murid sekte Huang Fusein Anda terlalu lemah, jadi dalam percobaan tanah abadi hanya membuang-buang waktu. Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh, haha, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi dalam waktu 1 tahun? Penguasa ini berharap dalam waktu 1 tahun, kamu masih bisa tertawa. Tan Yun melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu yang gelap gulita, merasakan ledakan luar biasa yang merusak pikirannya karena kecepatan yang ekstrim. Setelah setengah jam penuh, rasa pusing itu tiba-tiba menghilang, dan Tan Yun merasakan perasaan yang stabil datang dari kakinya, dia tahu bahwa dia telah mendarat di atas kakinya dan mencapai tanah abadi. Sebelum Tan Yun bisa mengamati medan, dengan tajam, suara siulan senjata tajam yang membelah udara datang dari belakangnya. Tan Yun tersentak ke samping, dan seketika, cahaya gelap melesat melewati pipinya, memotong sehelai rambut yang beterbangan sebelum menembak dengan suara gemetar ke pohon setinggi langit di depannya, berubah menjadi panah hitam-hitam. Jauh ke dalam batang pohon di sekitar panah, kulit hijau cerah asli, benar-benar menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Tan Yun menunjukkan tatapan membunuh dan melihat ke belakang, tetapi dia melihat seorang murid perempuan dari Istana Abadi Jiwa Ilahi dengan gaun putih dan salju bersalju, memegang busur di tangan kirinya dan 3 anak panah yang dilapisi racun di tangan kanannya, sekali lagi di busurnya, dengan tali busur ditarik. Tan Yun, jika kamu mengikat tanganmu dan menyerah, gadis ini akan memberimu kelegaan yang menyakitkan. Murid perempuan itu menatap dingin ke arah Tan Yun, jangan salahkan saya karena kejam, salahkan Anda karena mempermalukan tuan istana saya dan memfitnah reputasi Istana Abadi Jiwa Ilahi saya dalam kompetisi 4 seni. Mendengar itu, Tan Yun dengan seringai di wajahnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun, selangkah demi selangkah menuju wanita itu. Wanita itu dengan dingin menegur, dan 3 anak panah ditembakkan, swoosh, swoosh, swoosh. Langsung menembus tenggorokan Tan Yun, dada kiri dan kanan masing-masing. Kudengar kau mengalahkan gadis suci, kupikir seberapa kuat dirimu. Masih belum terbunuh oleh 3 anak panahku. Sepertinya Namong Yukin juga tidak terlalu kuat. Tiba-tiba, suara mengejek murid perempuan itu tiba-tiba berhenti, dia ngeri menemukan bahwa Tan Yun, yang tertusuk oleh 3 anak panah, tidak ada darah yang muncul di leher dan dadanya, dan segera setelah itu, sosok Tan Yun runtuh dalam bidang penglihatannya. Wanita itu ketakutan, merasakan ruang di belakangnya bergetar, dia bahkan tidak berpikir, saat tersapu menuju kehampaan, sambil menawarkan pedang terbang, mencoba melarikan diri dengan kakinya di atas pedang terbang. Turun! Dengan teriakan keras, wanita itu hanya menyapu kurang dari 1 kaki, tangan Tan Yun dengan keras meraih pergelangan kaki wanita itu, dan menariknya ke tanah dengan keras. Sosok Tan Yun melintas, dan pada saat berikutnya, kaki kanannya sudah berada di tenggorokan wanita itu. Tolong, jangan bunuh aku, mata wanita itu memohon, menahan air mata di matanya. Tan Yun tampak acuh tak acuh, jika itu kamu, maukah kamu melepaskanku? Ketika wanita itu membeku, ketidakpedulian dingin Tan Yun kejam, kaki kanan menghancurkan leher wanita itu. Setelah membunuh wanita itu, Tan Yun membungkuk dan melepaskan cincin Qian Kun dari mayatnya. Setelah menemukan banyak batu spiritual di atas ring, ia menemukan slip batu giok. Setelah Tan Yun memanipulasi indera spiritualnya ke dalam slip batu giok, ia menemukan bahwa itu adalah metode Gong, yang namanya Jade Maiden Double Rest Classic. Dalam nama hukum Gong di bawah ini, gambar pose cinta pria dan wanita, lihat hati dan perut Tan Yun yang panas, jadi santai saja akan hukum Gong ke dalam cincin Qian Kun. Setelah menyingkirkan senjata harta karun kelas menengah yang jatuh di sebelah mayat, busur besar perempuan, Tan Yun mulai melihat sekeliling. Sejauh mata memandang, ada pohon raksasa dengan diameter sekitar 10 kaki dan tinggi 1000 meter. Sebuah hutan. Alis pedang Tan Yun berkerut saat dia merasakan energi spiritual di dalam kolam spiritual, perlahan mengalir pergi. Ada yang aneh dengan hutan itu. Saat berikutnya, hati Tan Yun berdebar saat dia merasakan energi spiritual mengalir lebih cepat, dan energi spiritual di dalam kolam spiritual, seolah-olah sedang dilahap oleh kekuatan aneh, menjadi ganas.
Saat itu, Tan Yun merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, hanya untuk melihat ribuan kaki jauhnya dari pohon-pohon kuno, raksasa merah darah setinggi 100 kaki, mengamuk ke arah dirinya sendiri. Karena kecepatan raksasa, ditambah dengan pohon-pohon yang patah, daun-daun yang jatuh mengaburkan penampilan, Tan Yun untuk sesaat, tidak bisa melihat binatang iblis apa. Ditemani oleh raungan yang mengkhawatirkan, Tan Yun puluhan kaki di depan deretan pohon kuno, oleh binatang iblis itu jatuh. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, Raja Binatang Iblis tahap transmigrasi tingkat kedua, melahap beruang darah roh.